Motivasi sebuah penghilangan nyawa kadang membuat kita berpikir, apa sebetulnya yang mendasari pola pikir pelaku untuk melakukan hal-hal keji yang tentu aja dilarang oleh negara maupun agama kita. Nampaknya motif-motif kasus penghilangan nyawa dari dulu hingga sekarang tak jauh berbeda. Semuanya masih sama. Kebanyakan motif-motif seperti dendam, iri, cemburu, sakit hati, dan keserakahan masih mendominasi angkanya. Itulah mungkin yang menyebabkan kasus penghilangan nyawa di muka bumi ini sangat sulit untuk diakhiri. Sebab dominasinya merupakan sifat dasar manusia. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah yang tragis tentang hilangnya nyawa seorang pengemudi taksi online yang harus menegang nyawanya di tangan 4 wanita penyuka sesama jenis. Kejadian ini terjadi di Bandung, Jawa Barat. Yang unik sekaligus miris, otak dari pelaku adalah anak di bawah umur. Kasus kisah nyata ini dimulai dari sebuah perkenalan 4 orang gadis muda belia, penyuka sesama jenis. Mereka adalah Ariska Saraswati alias Rizka, 21 tahun, IKI, 16 tahun, Teresia Graciela alias Sheila, 20 tahun, Krisnawati Cindy Aring alias Cindy. Hubungan mesra mereka dimulai dari sebuah aplikasi yang mereka unduh di handphone masing-masing. Dikarenakan memiliki satu frekuensi yang sama, maka terbentuklah semacam circle pertemanan penyuka sesama jenis ini. Di dalam hubungan keempat gadis ini, terjadi sebuah hubungan spesial satu dengan lainnya. Suatu hari pada bulan April tahun 2020, IKI yang merupakan gadis termuda dalam circle itu mengirimkan sebuah pesan singkat ke grup percakapan yang mereka buat sendiri. Dalam chat itu, IKI menginisiasi untuk melakukan holiday sambil berkencan di kota Bandung. Kota Bandung dipilih dan direkomendasikan karena di sana banyak sekali tempat-tempat tujuan romantis yang lucu-lucu. Serta di Bandunglah Cindy ini tinggal. Ide tersebut langsung disetujui oleh seluruh anggota grup. Setelah berdiskusi panjang tentang teknis transportasi, waktu dan tempat, didapatkanlah sebuah tanggal cantik yang akan mereka pakai untuk liburan sambil berkencan itu. 29 April tahun 2020, setelah semuanya siap, IKI yang kebetulan tinggal satu kota dengan Sheila kemudian membuat janji untuk bertemu di sebuah tempat. Di sana mereka mencari taksi online yang bisa membawa mereka semua ke daerah Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Dikarenakan sistem aplikasi taksi itu terbatas dalam kota saja, jadi nggak mungkin nih menggunakan aplikasi untuk memesan taksi dari Bekasi hingga ke Bandung dengan cara online. Lalu muncullah ide untuk nyewa taksi online secara offline yang bisa membawa mereka ke Bandung, tepatnya di Pangalengan. Siang itu kebetulan Pak Samio Basukirianto yang berusia 60 tahun sedang menunggu orderannya di sekitar stasiun Bekasi, Jawa Barat. Sambil tergantuk-gantuk, Pak Samio dengan sabar menunggu notifikasi handphonenya berbunyi. Pak Samio merupakan seorang pensiunan PNS yang mengisi masa-masa pensiunnya untuk tetap berkarya melalui profesi barunya, yaitu supir taksi online. Pak Samio pernah kerja di lingkungan Pemprov Kota Bekasi. Sebuah mobil Datsun Go yang dipakai untuk narik online ini merupakan mobil milik pribadinya. Walau sudah cukup tua, Pak Samio nampaknya tak bisa jika hanya berdiam diri saja di dalam rumah. Tiba-tiba kaca mobil Pak Samio diketuk oleh IKI. Terkaget ia pun membuka kacanya dan terjadi percakapan di antara keduanya. Di situ IKI menjelaskan kenapa ia mengetuk kaca mobil Pak Samio. Setelah menjelaskan, lalu Pak Samio memberikan tarif sebesar 1,7 juta rupiah untuk ongkos perjalanan yang akan mereka tempuh dari Bekasi hingga Bandung. Sheila yang saat itu bingung dengan tawaran Pak Samio yang diterima begitu saja oleh IKI sempat menanyakan perihal ongkos perjalanan kepada IKI. Tenang, aku ada uang 1,7 juta itu yang akan dibayarkan untuk ongkos dari Bekasi ke Bandung. Begitu kira-kira jawaban IKI. Tanpa pikir panjang, masuklah IKI dan Sheila ke dalam mobil Pak Samio. Perjalanan dimulai dari Bekasi menuju Jonggol dulu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sana mereka bermaksud untuk menjemput Ariska alias Rizka. Setelah menyusuri pintu perumahan, sampailah mereka di depan rumah Rizka. Kemudian Rizka masuk ke dalam mobil. Lalu perjalanan dilanjutkan masuk ke dalam tol Cipularang. Lalu keluar gerbang tol Soroja, Soreang, Bandung. Kedatangan mereka di Bandung disambut dengan kabut tebal yang turun, disertai dengan hujan rintik, semakin menambah suasana romantis di kala itu. Mobil lalu menuju ke arah Pangalengan, daerah yang dikenal memiliki cuaca yang dingin dan berkabut.
Di sana mereka bertemu dengan Cindy, yang kemudian masuklah mereka ke dalam mobil. Di perjalanan, Pak Samio, sang supir taksi online pun sempat mengingatkan untuk membayarkan ongkos perjalanannya, disebabkan sebentar lagi tujuan akan mereka capai. Dengan bingung kembali, Rizka, Cindy, dan Sheila kemudian bertanya kepada IKI. Kemudian IKI pun menjelaskan bahwa ia tak bawa uang sepeser pun untuk membayar ongkos perjalanan tersebut. Lalu IKI pun berkata dengan perlahan, "Bagaimana kalau kita habisi saja supir ini agar kita tak terus ditagih olehnya?" Ketiga teman IKI pun kaget dan bingung harus berkata apa. Setelah sampai di tujuan, kemudian Rizka dan Sheila pun turun dari mobil. Sementara Iki dan Cindy pun tak turun di dalam mobil. Kemudian IKI mengambil kunci Inggris, lalu memukulkannya berkali-kali ke kepala Pak Samio itu. Korban pun sempat melawan, dikarenakan Cindy membantu IKI dengan membekap mulut korban Pak Samio. Akhirnya Pak Samio pun tewas di tangan gadis belia itu. Setelah meninggal Pak Samio, kemudian yang tersisa hanyalah rencana untuk di mana membuang jasad Bapak 60 tahun ini. Mobil Datsun Go milik Pak Samio kini telah dikuasai sepenuhnya oleh gadis-gadis penyuka sesama jenis ini. Pada awalnya mereka ingin membuang jasad Pak Samio di sebuah danau karena di sana terlalu ramai. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka mencari lokasi pembuangan jasad Pak Samio saat itu. Hingga pada suatu waktu sampailah mereka di hutan pinus di daerah Banjaran, Pengalengan, Bandung, Jawa Barat. Di sana mereka berempat membuang tubuh Pak Samio ke dalam jurang. Dengan perlahan, mereka mengangkat tubuh Pak Samio dari dalam mobil, mengeluarkannya dan langsung membuangnya ke dalam jurang yang dalam itu. Setelah membuangnya, mereka kemudian melanjutkan pelarian mereka dengan mobil milik Pak Samio. Di perjalanan, dikarenakan skill mengemudi mereka masih kurang baik, kemudian mobil Pak Samio yang telah dicuri oleh para pelaku kemudian menabrak sebuah tiang listrik di daerah Cikalongwetan, Bandung, Jawa Barat. Mobil tersebut mengalami lecet di bagian depan akibat tabrakan itu. Mereka berempat pun turun dari mobil. Kepanikan pun terjadi saat itu. Dikarenakan sebuah rasa ketakutan setelah melakukan kejahatan, maka ditinggalkanlah begitu saja mobil Datsun Go milik Pak Samio di depan minimarket itu. Mereka berempat pun pergi menjauhi mobil Pak Samio itu dan pulang ke rumah masing-masing. Sana dan 365 pencurian dengan kekerasan. Tetapi perannya masing-masing berbeda. Ada 2 orang sebagai pelaku utama yang mengeksekusi korban dan 2 orang lagi sebagai turut serta membantu kegiatan ini. Ancaman hukumannya 20 tahun maksimal seumur hidup. Keesokan harinya seorang warga pun kaget melihat sesosok tubuh terbaring di sebuah parit di dekat kebunnya. Awalnya ia mengira bahwa itu adalah orang gila yang sedang tidur di tempat seperti itu. Tetapi setelah diteliti, pada tubuh pria itu terdapat luka lebam di wajahnya. Maka dengan cepat orang itu menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan. Singkat cerita, ramailah Pak Polisi mendatangi tempat kejadian perkara. Penyisiran pun dilakukan. Akhirnya Pak Polisi menemukan beberapa identitas yang diduga milik korban. Setelah itu jasadnya pun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Sebuah laporan orang hilang pun diterima oleh pihak kepolisian. Pihak polisi pun bekerja dengan cepat, lalu mengumpulkan data-data serta bukti-bukti yang saling berkaitan. Polisi juga menerima laporan bahwa terjadi sebuah kecelakaan di depan sebuah minimarket di daerah Cikalongwetan yang melibatkan 1 unit kendaraan yang menabrak sebuah tiang listrik. Pemeriksaan dan pencocokan pun dilakukan. Setelah menerima bukti sebuah rekaman CCTV dari sebuah minimarket itu, kemudian Pak Polisi memburu 4 gadis yang muncul di CCTV tersebut. Di saat itu jugalah polisi telah mendapatkan temuan-temuan yang membuktikan adanya kaitan penemuan jasad Pak Samio dengan gadis-gadis yang muncul di CCTV itu. Dengan mudah, satu persatu pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing. Lalu keempat pelaku penghilangan nyawa supir taksi online ini pun harus merasakan dinginnya dinding penjara. IKI 16 tahun yang merupakan otak pelaku penghilangan nyawa yang merupakan anak di bawah umur akan menerima perlakuan khusus terkait umurnya yang masih di bawah umur. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan perampasan harta korban. Tidak ditemukan data mengenai persidangan vonis para pelaku keji ini. Teman-teman yang tahu akan hal ini boleh silahkan komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Mohon dibantu untuk subscribe, like, dan share. Karena dengan itu semua, channel ini akan bisa terus berkembang. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Saya Jonte,
pamit. Bye-bye.